Hari ini ibadah kita sekaligus merayakan yang namanya Hari Nasional Sekolah Minggu. Ya, Hari Nasional Sekolah Minggu di gereja kita GSJA, seluruh GSJA di Indonesia pada bulan-bulan ini melakukan hal yang sama, yaitu merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Mungkin saudara penasaran apa sebetulnya tujuan kenapa sekolah minggu itu perlu dikasih hari khusus untuk dirayakan bersama-sama. Nah, tujuan daripada Hari Nasional Sekolah Minggu secara umum, saudara, adalah untuk membangkitkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya pelayanan sekolah minggu. Saudara. Karena pelayanan sekolah minggu di banyak gereja itu seringkali dinomorduakan. Pelayanan terhadap anak dan remaja di banyak gereja seringkali dinomorduakan. Dan saya menyadari bahwa di dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan kita itu nggak ada istilahnya mana pelayanan yang nomor penting, paling penting, karena sesungguhnya semua pelayanan itu penting. Anak-anak diberikan kepada kita, remaja, kaum muda diberikan kepada kita untuk juga kita layani, karena mereka juga perlu mendapatkan pelayanan yang layak, pelayanan yang sesuai dengan mereka. Oleh sebab itu, saudara, diadakannya perayaan Hari Nasional Sekolah Minggu tujuannya untuk itu, membangun kecintaan kita kepada pelayanan sekolah minggu. Dan kalau sekarang saudara trennya sudah semakin berkembang, dulu cuma ada harnas sekolah minggu, tapi sekarang ada harnas-harnas yang lain, kalau saudara tahu ya. Kaum pria ada harnasnya, kaum wanita ada harnasnya, kaum muda juga ada harnasnya. Oke saudara, cukup pembukaannya. Nah, kita melihat kepada tema Hari Nasional Sekolah Minggu pada tahun ini mengusung tema One Generation, One Mission. Saudara, tema besarnya adalah One Generation, One Mission. Diharapkan di satu generasi ini memiliki kesadaran bahwa kita semua sebagai generasinya Tuhan dipanggil untuk suatu misi. Dan untuk khotbah pagi hari ini saya memberikan subjudul yaitu adalah Sang Penjaga. Ini terambil dari Yehezkiel 33 ayat 1 sampai dengan 9, yang mana bagian ayat ini akan menjadi dasar untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Seberapa banyak di antara kita yang merasa bersyukur jika ada orang atau teman menegur kepada kita? Seberapa banyak yang kita bersyukur kalau kita ditegur orang? Namun sekarang saya balik pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita yang berani menegur kesalahan daripada orang lain? Susah ya saudara ya, menegur. Karena kenapa? Karena ketika menegur, ya saudara, ketika kita menegur, ya mungkin beberapa dari kita ada yang berani melakukannya, ya saudara. Oleh karena mungkin kedekatan, kalau orang dekat, berani negurnya. Tetapi kalau nggak terlalu kenal gitu, tapi mau menegur itu rasa-rasanya kayak sungkan gitu ya saudara ya. Ini biasanya dialami oleh pendeta-pendeta atau hamba Tuhan ya saudara ya. Gembala apalagi saudara. Mau negur itu bingung saudara ya. Nanti ditegur, iya kalau mau dengerin, tapi nanti kalau ditegur nggak gereja gitu ya, repot. Sungkan ya, susah banget, ini pergumulan kita gitu ya. Namun perhatikan ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menegur dengan kasih, tahukah bahwa kita sedang berfungsi sebagai penjaga dalam kehidupan orang yang kita tegur ya. Ketika kita menegur mereka, kita berfungsi sebagai penjaga mereka, menghindarkan mereka, atau bahkan kita bisa menyelamatkan mereka dari hal yang buruk yang mungkin terjadi atas mereka. Inilah fungsi kita ketika kita menegur orang lain. Di dalam Yehezkiel 33 kita melihat di sana, ini adalah titik balik yang krusial dari kitab Yehezkiel itu sendiri,
Karena sebelumnya Nabi Yehezkiel itu banyak berbicara tentang hukuman, dan hukuman. Sepanjang pasal itu saudara, dari 3 sampai 32, Yehezkiel berbicara tentang hukuman. Karena kenapa? Karena umat Israel ada atau mereka berdosa terhadap Tuhan. Jadi Yehezkiel membicarakan atau menyatakan tentang hukuman dan hukuman. Awalnya ketika melihat awal-awal kitab Yehezkiel, kayaknya kok suram banget orang-orang ini ya. Seperti tidak berpengharapan, karena begitu luar biasa kabar penghakiman yang diberikan bagi mereka. Tetapi ayat 33, pasal 33, kita melihat di sana ada secerca harapan. Ada kasih yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Israel. Ada pemulihan yang Tuhan mau berikan bagi bangsa Israel. Dan berbicara tentang penjaga atau Yehezkiel sebagai nabi yang bertanggung jawab sebagai penjaga, inilah fungsi nabi itu sendiri, saudara. Di perjanjian lama, nabi itu fungsinya adalah menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepada umat, saudara. Menyampaikan kabar-kabar itu. Nah, kalau nabi itu bangkang, saudara, ya Tuhan tentu aja nggak suka. Contohnya Nabi Yunus, saudara, disuruh memberitakan kabar keselamatan atau kabar penghukuman untuk Niniwe. Nah, pergilah dia ya. Nah itu, Tuhan tidak suka. Karena fungsi Nabi adalah memberitakan apa yang Tuhan mau atau hendak lakukan bagi umat tersebut. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan kita? Mungkin saudara berbicara, ya itu kan ngomongin tentang Nabi. Sedangkan aku ini siapa? Aku ini bukan Nabi, gitu ya saudara. Nah, siapa bilang ini tidak relevan buat saya dan saudara, untuk kita adik-adik juga, semua yang ada di sini? Siapa bilang ini nggak relevan? Dan justru ini sangat relevan buat saya dan saudara, untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Karena meskipun kita bukan nabi seperti kitab perjanjian lama mendeskripsikan atau mencatatnya, tetapi tanggung jawab untuk menjadi penjaga ternyata melekat kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus, saudara. Di dalam Matius 18 ayat 15, di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, dikatakan apa saudara? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatkan ia kembali. Lihat saudara, fungsi ini Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Dan fungsi ini juga Tuhan Yesus nyatakan pagi hari ini bagi setiap kita orang percaya. Amin, saudara. Nah, masalah kita hari-hari ini adalah kita merasa itu tadi tidak enak untuk menegur teman seiman kita, ya, gak enak, ya. Atau mungkin kita juga merasa kita tuh takut dianggap sok suci gitu. Kamu ngingetin aku kayak gitu, emang kamu udah suci, emang kamu udah bener. Ya, saudara, ini yang kita alami. Nah, tetapi kita menyadari melalui ayat ini bahwa iya, ini tantangan kita, tetapi saya akan percaya di setiap tantangan itu selalu ada jalan keluarnya. Dan pagi hari ini saudara, melalui khotbah ini kita akan memahami tanggung jawab kita sebagai penjaga dan betapa besarnya anugerah Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita kembali kepada jalannya. Saudara yang siap belajar firman Tuhan katakan yes. Agak dipaksa dikit ya. Santai ya saudara, santai aja. Oke, yang pertama saudara, kita mau melihat bagian pertama. Slide selanjutnya adalah kita mau melihat apa ya sebetulnya konsep penjaga dan suara sangkakala yang dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca. Slide selanjutnya, tugas nabi disamakan dengan penjaga kota pada zaman dahulu. Ya, tugas nabi disamakan dengan penjaga kota pada zaman dahulu. Nah, dan penjaga kota ini harus memantau bagaimana pergerakan kalau ada musuh di luar sana atau ada ancaman. Dan ketika ada ancaman, maka penjaga ini, saudara, yang memegang sangkakala, itu harus meniup sangkakala itu sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang ada di dalam tembok itu, supaya mereka bersiap-siap terhadap ancaman yang ada, saudara. Tugas nabi, tanggung jawab nabi adalah
Sebatas menyampaikan pesan dengan setia. Nabi harus menyampaikan pesan dengan setia. Karena ia membawa pesan daripada Allah, pesan daripada Tuhan. Dan jika Nabi diam, nah ini saudara, jika Nabi sudah memperoleh pesan dari Tuhan dan dia diam, itu artinya Nabi tersebut bersalah, saudara. Ya, Nabi tersebut bersalah. Tapi jika Nabi tersebut sudah berbicara, belum sampai situ, ketika Nabi tersebut sudah berbicara, tetapi umat tidak mendengarkan, ya, maka Nabi itu bebas dari salahnya dan keselamatan umat itu ditanggung oleh umat itu sendiri yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, itu gambarannya. Lalu tanggung jawab sebagai umat apa? Tanggung jawab sebagai yang mendengarkan atau umat adalah keselamatan mereka bergantung kepada respon mereka terhadap berita itu. Jadi mereka selamat atau enggak selamat, jika mereka sudah dapat peringatan, keselamatan mereka tergantung kepada respon mereka. Apakah mereka mau merespon dengan tepat atau benar atas berita itu. Ini ketika saya merenungkan ini, saudara, saya kemudian teringat, saudara, kepada nabi-nabi zaman sekarang, saudara, ya. Nabi-nabi zaman sekarang, saudara, atau ya mungkin kita ngomongnya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan sekarang, saudara. Banyak sekarang ini pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang misorientasi. Orientasinya belok, salah, gitu ya. Karena menyampaikan apa yang sesungguhnya bukan Tuhan ingin disampaikan, tetapi karena menyampaikan apa yang ingin didengar oleh jemaat aja. Banyak di luar sana, jemaat-jemaat itu senangnya dengan khotbah-khotbah ya yang ringan-ringan aja. Ngomongin berkat, ngomongin kekhawatiran, ngomongin janji-janji, gitu saudara ya. Yang ringan-ringan aja di luar sana. Dan karena dilihat, oh kayaknya kalau menyampaikan khotbah terlalu doktrinal, kok jemaat-jemaat ini pada ngantuk ya. Ya wes lah gitu ya. Aku nyampein khotbah sing berkat-berkat aja gitu ya. Berkat-berkat sing jemaatnya seneng, sing sukacita gitu ya. Nah, ini tantangan saudara bagi kita, nabi-nabi zaman sekarang. Orang-orang yang Tuhan pilih, bukan hanya pendeta tetapi kita semuanya. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, mana yang kita pilih? Apakah lebih menyenangkan orang lain atau berkata tentang kebenaran? Kembali lagi kepada bagian tadi. Ini sulit, saudara ya. Tetapi lihat saudara, apa yang dikatakan Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Nah, sebab sekalipun masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, saudara. Ya, saudara, kita adalah orang-orang yang dewasa, saudara. Katakan saya dewasa. Ya, saudara. Oleh sebab itu, kita wes nggak zamannya lagi, saudara, untuk minum susu. Karena sesungguhnya kita ini sudah siap dan kita ini sedang diarahkan menuju ke makanan-makanan yang berat, yang mana makanan ini memang kita perlukan dan cocok untuk kita, saudara. Kalau kita minum susu terus dengan tubuh yang dewasa, ya nggak berkembang, saudara. Karena kita butuh nutrisi daripada makanan-makanan yang berat. Dari firman-firman yang mungkin kalau kita mendengarkan kita akan ngantuk, saudara. Bahwa ya kebenaran itu menyakitkan, kebenaran itu pedes, saudara, dan itu menghancurkan hati kita. Karena hati kita kecenderungannya pengen yang nyaman. Tetapi kebenaran adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kalau tidak disampaikan, seperti tugas daripada penjaga pantai, saudara. Saya selanjutnya. Penjaga pantai itu kalau saudara ke pantai, di sini banyak dekat pantai, saudara. Ada sebetulnya itu penjaga-penjaga. Ya, kalau di gambar ini, dia itu ada penjaga pantai yang mana tugasnya memberi peringatan kalau ada bahaya-bahaya. Nah, sekarang ketika ada hiu katakanlah di pantai itu, penjaga itu akan memberi peringatan, jangan ke sana ada hiu, ayo semuanya kembali, gitu ya. Tetapi keputusan selalu kembali kepada orang yang ada di pantai itu, apakah ia mau mendengar atau enggak. Bisa.
Dan penjaga pantai tahu betul tugasnya, tahu betul dia itu siapa. Dia harus memberi peringatan kalau ada peringatan, dia tahu. Gitu, Saudara. Dan itulah kita juga, kita menyadari sekarang ini, disadarkan bahwa tugas saya dan saudara adalah sebagai penjaga, katakan amin. Kita adalah penjaga, saudara. Penjaga bagi saudara kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, keluarga kita, saudara seiman. Kita adalah penjaga bagi mereka. Kita saling menjaga. Nah, yang kedua, saudara, bagian yang kedua kita mau melihat bahwa mengalahkan masa lalu adalah dengan bertobat. Slide selanjutnya. Saudara, mengalahkan masa lalu adalah dengan bertobat. Nah, bagian pertama tadi saya lupa memberitahu bahwa kita memposisikan diri kita sebagai Nabi atau Yeskiel. Kita memposisikan diri kita sebagai Yeskiel. Nah, pada bagian kedua ini saya mengajak kita untuk memposisikan diri kita sebagai orang Israel. Pada waktu itu mereka ada di dalam pembuangan. Dan mereka menyadari bahwa keadaan mereka di dalam pembuangan itu adalah karena dosa mereka. Ya, mereka berdosa kepada Tuhan, bersalah kepada Tuhan, mereka dibuang. Nah, itulah keadaan mereka, kenyataan mereka pada waktu itu. Dan kemudian, oleh sebab itu, mereka merasa bahwa ketika mereka sudah di dalam pembuangan, mereka sudah tidak punya masa depan lagi. Istilahnya masa depan mereka itu seolah-olah sudah dikunci, nggak ada harapan bagi mereka. Itu yang dialami atau difikirkan oleh orang Israel pada waktu itu. Namun saudara, kita melihat di sana umat Israel menjadi sangat berputus asa, sangat putus asa, sehingga pada ayat 10 kita bisa melihat di sana mereka berkata demikian, bagaimana kami dapat tetap hidup? Saudara, mereka nggak tahu. Karena mereka berpikir mereka nggak punya harapan. Sehingga mereka bertanya, bagaimana kami bisa tetap hidup? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini juga terjadi kepada kita. Ya, ketika kita ditegur, ya, ketika kita mendapatkan kabar baik, teguran itu justru membuat kita atau kita meresponnya dengan salah. Kebanyakan kita mungkin akan meresponnya dengan marah ataupun justru dengan perasaan aku nggak ada harapan lagi. Saudara coba perhatikan berapa orang kalau ditegur itu malah nyolot gitu ya, saudara ya. Berapa banyak dari antara kita ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, malah kita sing marah. Padahal kita sing salah, ya lucu ya, saudara ya. Nah, itulah kita. Ada juga orang yang ketika ditegur, mereka merasa bahwa mereka nggak ada harapan lagi. Jawabannya seperti ini, kamu tuh jangan kayak gitu, ayolah bertumbuh. Alah, aku dari dulu ya kayak gini, terus gak ada harapan buat aku untuk bertumbuh, gak ada harapan aku untuk berkembang. Namun saudara, ketika bangsa Israel mereka merasa putus asa, ternyata ada kabar sukacita di sana, bahwa Allah menjawab persoalan bangsa Israel dengan hatinya. Ayat 11 kita melihat di sana, Tuhan tidak mau, tidak berkenan kepada kematian orang fasik, karena kerinduan Tuhan adalah semua orang boleh bertobat dan boleh menerima keselamatan. Jadi sekarang tidak ada istilahnya nggak ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu senantiasa ada harapan. Disinilah kita bisa melihat letak kasih dan keadilan Allah bekerja secara bersama-sama. Allah adalah Allah yang adil, tapi Ia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kebaikan itu nggak bisa ditabung seperti uang kita yang kita tabung, saudara. Kebaikan nggak bisa ditabung. Sekali engkau berbalik daripada kebaikanmu, engkau berlaku curang, maka kebaikanmu itu tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Ini yang dikatakan oleh ayat ini. Ini realitas, saudara. Ini yang dikatakan firman bagi kita. Dan ini berbicara tentang keadilan ya, saudara. Dan berbicara tentang kasih. Dosa sebanyak apapun yang pernah kita lakukan, sehingga kita merasa kita orang yang paling gak layak, bahkan kita sungkan untuk bergereja, untuk masuk gereja. Ada, saudara, orang-orang kayak gitu. Ayo gereja, gitu. Enggak, dosaku kakean, gitu. Nanti orang-orang gereja ketularan, gitu. Dosaku kebanyakan, nanti orang-orang gereja ketularan. Nah, seberapapun dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengambil atau melaksanakan konsekuensi daripada kesalahan itu,
maka saudara, sesungguhnya pengampunan itu disediakan bagi setiap mereka yang mau. Amin, saudara ya. Oke, bagian 3, saudara. Slide selanjutnya, misi in reach, ya saudara. Nah, misi. Kalau kita ngomongin soal misi, saudara, kita mungkin kebanyakan daripada kita memahami bahwa misi itu ya keluar, menjangkau yang di sana, gitu ya saudara. Keluar, menjangkau yang di sana, lalu pergi ke pedalaman, pergi ke suku-suku. Nah, itu misi yang saya yakin kebanyakan dari kita memahaminya seperti itu. Ya, itu betul. Itu enggak salah, saudara. Tapi, saudara, ternyata, saudara, di balik misi itu sendiri, misi itu bukan hanya berbicara tentang keluar, tetapi misi itu juga berbicara tentang mengelola apa yang ada di dalam, saudara ya. Nah, bagian ini akan menunjuk Alkitab ya, Yeskiel 33 itu menunjukkan kepada kita bahwa misi itu juga dikerjakan di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam keluarga. Misi juga dikerjakan di sana. Karena apa? Karena hati Tuhan rindu untuk Israel dipulihkan, untuk gereja Tuhan dipulihkan, untuk keluarga juga dipulihkan. Amin, saudara. Misi gereja itu ada 2, saudara ya. Kalau dipecah jadi 2, intinya 1 untuk jiwa. Tapi kalau pekerjaannya kita lihat di situ, kita melihat ada 2. Yang pertama adalah menjangkau orang di luar sana, menjangkau orang. Nah, ini berbicara tentang kuantitas, jumlah, ya saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan. Tetapi kita tidak melakukan, kita tidak keluar, kita tidak mencari, kita tidak menjangkau, maka antara doa dan apa yang dilakukan itu enggak seimbang. Ini kelemahan kita bersama. Dan misi yang selanjutnya adalah yang kedua, mendewasakan orang beriman, saudara. Nah, ini berbicara tentang kualitas. Tadi kita ngomong tentang kuantitas, sekarang berbicara tentang kualitas. Nah, semuanya sudah dikumpulkan masuk gereja, tetapi imannya tidak diperhatikan, diberikan pengajaran-pengajaran yang enak-enak ya, cuma tentang kesuksesan, tentang jangan khawatir, tentang apa-apa, cuma enak-enak, saudara. Ini tidak akan membentuk kualitas daripada apa yang ada di dalam sendiri, gitu, saudara ya. Oleh sebab itu, saudara, belajar firman memang nggak gampang, saudara, tapi kita perlu, saudara. Dan inilah yang menjadi misi gereja juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membiarkan saudara seiman hidup di dalam dosa, itu bukanlah bentuk toleransi. Kalau kita membiarkan teman kita tetap berdosa, tetap melakukan kesalahan, itu bukan toleransi, saudara. Melainkan itu adalah kegagalan kita sebagai penjaga. Jangan kita hanya menjadi penonton atas kesalahan teman atau saudara kita. Karena kasih yang sejati adalah berani menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih, bukan menegur dengan emosi. Kalau menegur dengan emosi itu bawaannya bikin kesel. Tapi orang menegur dengan kasih, kita bisa tahu, oh, mereka menegur untuk kebaikan kita. Siap ditegur, saudara? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai penjaga, maka kita melakukan 2 hal yang baik. 1, kita melakukan perintah Tuhan, betul ya? Kita melakukan hal baik, melakukan perintah Tuhan baik, tentu saja. Yang kedua, kita menolong saudara kita untuk tidak terjerumus di dalam dosa. Menolong untuk tidak terjerumus baik, saudara. Yesus Kristus melakukan jauh lebih baik. Ia adalah penjaga yang jauh lebih baik. Ketika datang bahaya di dalam kehidupan kita, yaitu dosa itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi penjaga, memperingatkan kita, umat-umatnya. Kalau tadi Nabi, kalau umat gak mau mendengarkan, ya wis gitu. Tetapi Yesus beda, saudara. Ketika umatnya pun tidak mau mendengarkan, ia tidak lepas tangan, bahkan ia turun tangan melindungi mereka dengan tubuhnya, dengan darahnya, dan dengan nyawanya sendiri, saudara. Inilah, saudara, yang disebut sebagai the great exchange, saudara ya, the great exchange, yaitu adalah pertukaran yang mulia. Dosa kita diambil Yesus, dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita.
Ketika Yesus mengambil dosa kita, bukan berarti lalu Yesus jadi berdosa karena dosa kita, enggak. Saudara, dia tetap suci, dia tetap kudus, saudara. Dan ketika kebenaran Yesus itu diberikan kepada kita, bukan berarti kebenaran Yesus jadi hilang dan kita yang menjadi benar, enggak, saudara. Karena kita ada di belakangnya Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini, kita dipanggil untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Ingat saudara, penjaga dengan penuh kasih, jangan arogan, ya, nggak perlu arogan. Dan seperti hati Allah menginginkan bahwa setiap orang bertobat dari keadaannya, kembali kepada jalan Kristus yang memberi harapan. Tantangan untuk kita, apakah ada sangkakala yang harus kita tiup hari ini untuk teman atau saudara kita? Atau apakah kita sendiri sebetulnya perlu untuk menekan tombol reset gitu ya, supaya kita terbebas dari masa lalu kita. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan terus memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati